Shalom kepada semua jemaat sidang Jemaat Alam Mangga 2 di tempat ini. Pagi ini kita bersyukur dan mari kita bersyukur karena Yesus bangkit. Mari kita bilang sebelah kita, tepuk mereka, Yesus bangkit, Yesus bangkit. Iya, ini adalah hari kemenangan kita. Puji Tuhan ya. Iya. Jangan kaku ya, coba tolong kasih lihat bahwa bilang Yesus bangkit. Kita harus berkemenangan dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita akan berdoa untuk memulai ibadah kita pada pagi ini. Bapa dalam surga, kembali kami menghampiri Engkau Tuhan. Bersyukur dan berterima kasih karena pada pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Karena penjagaanmu sepanjang malam kepada kami. Dan kami bersyukur pada pagi ini kami boleh memperingati hari Paskah, mengatakan bahwa Yesus telah bangkit. Ini adalah merupakan kemenangan bagi kita semua. Dan Engkau berjanji dan Engkau telah menepati bahwa hari ini Engkau telah bangkit dan mengalahkan maut. Mari kita akan menyambut dengan sukacita. Dan pada pagi ini Engkau akan menolong bagi mereka yang belum hadir pada pagi ini. Dalam perjalanan, Engkau akan berikan kekuatan bagi mereka sehingga mereka boleh tiba di tempat ini dengan tidak kurang sesuatu apapun. Mari Tuhan, Engkau mau tolong Tuhan dari kami untuk melakukan ibadah ini mulai dari awal sampai pada akhir. Engkau tolong semua kami yang melayani pada pagi ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang telah bangkit. Haleluya. Amin. Amin. Hari ini hari kemenangan kita, amin. Haleluya. Kenapa? Karena Tuhan kita yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Dia bukan hanya mati untuk kita, tapi Dia juga bangkit untuk kita, amin. Dia hidup. Siapa yang percaya pada pagi ini Tuhan kita hidup? Haleluya. Kita mau sembah Dia. Mulia, sembah Raja mulia. Kita arahkan hati kita. Kita arahkan tangan kita kepada Dia. Kita mau sembah Dia. Angkat tanganmu, angkat pujianmu yang terbaik. Mari katakan sama-sama. Mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus, bagi Yesus, puji hormat. Mulia
dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan, dipuji, ditinggikan. Hanya nama Yesus, namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dia telah mati, bangkitkan jadi Raja. Katakan sekali lagi, dia telah mati, dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Haleluya. Beri kemuliaan kepada Raja kita yang mulia. Haleluya. Ada sukacita yang luar biasa karena kita punya Allah yang berkemenangan. Dia bukan hanya mati, dia bangkit dan dia hidup untuk kita semua. Mari kita mau merayakan akan kebangkitan Tuhan kita. Dia yang luar biasa. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Katakan sekali, dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, merayakan kemenangan kita. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Mari semua dengan segenap hatimu katakan, rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Mari rayakan kemenangan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, yang percaya lambaikan tanganmu. Dia Allah yang bangkit dan dia hidup. Selamanya dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Katakan sekali lagi, rayakan, rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Karena dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan. Katakan, dia bangkit, dia bangkit. Kita punya Allah yang besar. Amin. Dia hidup selamanya. Amin. Selamanya dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan. Katakan
beri tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita yang sudah bangkit dari kematiannya. Haleluya. Saudara bersukacita pagi ini? Amin. Kenapa saudara bersukacita? Karena Tuhan hidup. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangannya untuk Tuhan kita. Haleluya. Kita naikkan pujian berikutnya. Berbahagialah. Berbahagialah orang yang kesukaannya. Dialah Taurat Tuhan yang merenungkannya siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Berbahagialah orang yang kesukaannya. Dialah Taurat Tuhan yang merenungkannya siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Yang dikatakan berbahagialah. Berbahagialah orang yang kesukaannya. Ialah Taurat Tuhan. Dialah Taurat Tuhan yang merenungkannya siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Dan yang tidak layu. Dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Dan yang tidak layu daunnya. Dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Begitu besar. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan jiwa. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan merubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan jiwa. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil.
orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Kita semua merasa bahagia, amin. Yes, bukan hanya karena kita ada di tempat ini. Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah menang atas maut. Karena Tuhan Yesus menang atas maut, kita tidak perlu disalibkan. Karena Tuhan sudah disalibkan terlebih dahulu untuk kita semua. Oleh sebab itu, saya boleh katakan semuanya bahwa kita adalah umat yang lebih dari pemenang. Haleluya. Yes. Sama-sama katakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sama-sama katakan. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. 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 Jika Allah di pihak kita, siapa dapat
Saya Haleluya. melihat ekspresi opa, oma, bapak, ibu yang udah punya anak cucu. Itu waktu nyanyi lagu berbahagia, itu wajahnya semua bahagia. Karena mereka yakin dan mereka aminkan bahwa anak cucunya akan diberkati Tuhan dan tidak minta-minta makanan. Amin. Anak-anak muda, saya melihat wajah-wajah yang penuh kemenangan. Menang atas dosa, menang atas pencobaan. Katakan amin. Yuk kita melompat sebagai tanda kita lebih dari pemenang. Yesus sudah menang, kita lebih dari pemenang. Amin. Selagi engkau masih bisa melompat buat Tuhan. Selagi engkau masih bisa bersuara memuji Tuhan. Pujilah dia dengan segenap hatimu. Yesus katakan jika engkau tidak memuji Tuhan, Tuhan akan perintahkan batu orang yang hatinya keras untuk memuji Tuhan. Sudah serahkan hidupmu kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah pemilik hidup kita. Tuhan yang pemilik hidup kita, saudara. Syukur, naikkan pujianmu yang terbaik buat Tuhan. Selagi masih ada waktu, selagi masih ada nafas, selama masih ada kekuatan, pujilah dia dengan segenap kekuatan. Terima kasih Tuhan. Dalam tangan-Mu Ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya sudah dalam rencana-Mu. Aku tahu Kau pemilik hidupku. haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau penulis hidup kami. Engkau pemilik hidup kami Tuhan. Amin, terima kasih Tuhan. Janji-Mu lah Tuhan yang memberi kekuatan buat kami. Hanya kepadamu Tuhan kami menaruh segenap harapan kami kepadamu Tuhan. Kami punya pengharapan karena Tuhan kami yang kami sembah hidup. Tuhan kami berkuasa. Tuhan kami sanggup melakukan segala perkara. Kami tidak perlu khawatir. Kami tidak perlu takut. Sebab Allah Immanuel, Yesus menyertai kami. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami berjalan sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Haleluya, terima kasih. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Mari semua kita bangkit berdiri. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam rencana-Mu. Aku tahu Kau pemilik hidup. Semua yang terjadi. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami naruhkan hidup kami, harapan kami kepadamu Tuhan.
Semua yang terjadi dalam hidupku, semua yang seizin dirimu, Semuanya indah dalam rencanamu. Yes, glory. sebab ku tahu Amen. pemilik hidupku. Musik dengan lembut. Saudara, kalau engkau dan saya percaya kepada Tuhan, bahwa semua apa yang terjadi dalam kehidupan kita, semua atas seizin Tuhan, maka kita tidak perlu takut, kita tidak perlu bersedih, kita tidak perlu meratapi hidup ini. Bila burung di udara jatuh saja, harus atas seizin Tuhan. Terlebih kita anak-anak Tuhan, kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Tuhan. Dan kita dilayakkan untuk memanggil Bapa Allah kita. Musik dengan lembut. Dengan lembut. Sudah kita renungkan kasih Tuhan. Kita renungkan kebaikan Tuhan. Haleluya. Tuhan itu baik, saudara. Jika engkau percaya apapun yang terjadi dalam hidupmu atas seizin Tuhan. Dan apabila engkau percaya bahwa hidup ini adalah milik Tuhan. Jika kita percaya bahwa Tuhan adalah penulis kehidupan kita, taruhlah masa depanmu, taruhlah harapanmu kepada Tuhan. Maka Tuhan akan merancangkan hidup kita dengan indah, saudara. Oleh karena namanya Dia akan angkat kita, Dia akan muliakan kita. Asal kita dekat kepada Tuhan, asal kita tidak lari dari Tuhan, kita tidak jauh daripada kasih karunia Tuhan. Raja Daud katakan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemanapun engkau ada, di situ Tuhan ada, saudara. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Pada pagi hari ini naikkanlah syukurmu, naikkanlah pujianmu kepada Tuhan. Ucapkanlah terima kasih. Banyak orang yang hidup di luar kasih karunia Tuhan. Banyak orang yang hidup di luar kasih karunia Tuhan. Tapi pagi ini kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Kita dipanggil, kita dipilih, kita ditarik oleh Bapa. Sebab Yesus katakan tidak ada satu orang pun yang dapat datang kepadaku kalau tidak ditarik oleh Bapakku. Saudara percaya saudara ada di sini bukan karena kekuatanmu dan bukan kekuatan saya. Tapi Tuhan yang sudah memilih saudara dan saya. Tuhan sudah menarik kita untuk dekat kepada Dia. Saudara jangan keraskan hatimu. Jangan bersedih, jangan bersusah hati. Lepaskan semua bebanmu. Datang pada Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Sukacita karena Tuhan. Sukacita karena Immanuel. Yesus menyertai saudara dan saya. Saudara, Tuhan ada tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Naikkanlah doa dan permohonanmu dengan ratap tangis di hadapan Tuhan. Jika Yesus sebagai manusia, Dia sudah menaikkan doa permohonan dengan ratap tangis. Saudara, bagaimana dengan saudara dan saya? Kita ini lemah, saudara, kita perlu Tuhan. Jangan berjalan dengan kekuatanmu. Engkau akan putus asa. Engkau akan jatuh berkali-kali. Engkau tidak akan mampu hidup di luar Tuhan. Sebab Yesus katakan di luar aku engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Tinggal di dalam Tuhan, saudara. Mari masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari saudara datang kepada Tuhan. Tuhan ada, Tuhan dengar. Tuhan menjawab setiap doa-doa kita. Hanya kadangkala waktu kita dan waktu Tuhan sangat berbeda. Haleluya, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan Engkau sudah menang. Dan kami anak-anakmu lebih dari pemenang. Kami terima kemenangan karena salib-Mu. Kami terima kemenangan karena penderitaanmu. Terima kasih Yesus, Kau sudah menderita buat kami. Engkau sudah sakit, Engkau sudah terluka. Engkau sudah mati buat kami. Tuhan tuh tebus dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur, kami rendahkan hati kami datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya, bukan dengan kekuatan kami Tuhan kami boleh ada di tempat ini, tapi karena Engkau yang pimpin kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Amin, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang memiliki hidup kami Tuhan.
Engkau yang menulis cerita hidup kami dari kami lahir sampai kami akan kembali ke rumah-Mu Tuhan. Sungguh indah kami hidup di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Imani saudara. Bajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya. Yang percaya angkat tanganmu. Yang percaya angkat hatimu. Katakan berkat Tuhan melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan aku percaya. Aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Kami percaya, kami percaya. Kami percaya Tuhan. Kami bersuka cita karena Engkau. Kami bersuka cita karena janji-janji firman-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya. Kami percaya. Haleluya. Kami percaya Yesus. Berkati umat-Mu pada pagi hari. Lepaskan, bebaskan umat-Mu pagi ini Tuhan. Berikan damai sukacita. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ku puji. Terima kasih. Sembah Kau Tuhan. Haleluya. Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan. Dari awal ibadah sampai pertengahan, kami sudah mempersembahkan pujian kami yang terbaik bagi Engkau. Segenap kekuatan kami Tuhan, segenap jiwa kami, segenap pikiran kami berikan buat Tuhan. Kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, berkat-Mu pada pagi hari ini Tuhan, penuh atas umat-Mu. Biarlah pagi ini Tuhan, umat-Mu, gereja-Mu menikmati hadirat Tuhan. Mereka datang tidak sama lagi ketika mereka pulang. Yang datang dengan beban yang berat Tuhan berikan kelepasan. Yang datang dengan sakit penyakit mereka pulang membawa kesembuhan dan kesehatan yang total daripada Tuhan. Karena Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Engkau dokter di atas segala dokter spesialis manapun. Engkau sanggup melakukan segala perkara. Asal kami percaya, maka mujizat terjadi ada hidup kami Tuhan. Kuatkan kami, teguhkan kami untuk lewati proses iman kami, percaya kami, pengharapan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba serahkan Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari pertengahan sampai selesai. Tuhan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, berbicara kepada kami Tuhan menurut isi hati-Mu Tuhan. Biarlah pagi ini umat-Mu disegarkan, dipuaskan, dan hidup kami penuh dengan kemenangan. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang melimpah atas kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Kepercayaan kami hanya kepada Engkau Yesus, pengharapan kami. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Baik, kita sudah memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita juga mau mempersembahkan yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan melalui persembahan kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba bersyukur Tuhan, Kau sudah pimpin puji-pujian dan penyembahan pada pagi hari ini Tuhan. Kami sudah memuliakan nama-Mu ya Bapa. Dan sekarang kami juga mau memuliakan Engkau Tuhan melalui persembahan ini ya Bapa. Mari Tuhan Yesus,
Engkau memberkati setiap jemaat yang ada tempat ini Tuhan. Sehingga kami boleh mempersembahkan yang terbaik untuk memuliakan nama-Mu melalui persembahan ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami siap memberikan yang terbaik untuk Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, mari kita naikkan satu pujian lama. Ada musik dalam hatiku. Ada musik dalam hatiku, seperti bunyi lonceng seribu. Musik dari cintanya Tuhan, dengan lagu penuh persembahan. Ada musik dalam hatiku, dan berbunyi seperti nyanyian surga. Ada nyanyian dalam hatiku, nyanyian dari cintanya. Ada musik dalam hatiku, dan berbunyi dalam seribu. Musik dari cintanya Tuhan, dengan lagu penuh persembahan. Ada musik dalam hatiku, dan berbunyi seperti nyanyian surga. Ada nyanyian dalam hatiku, nyanyian dari cintanya. Ada musik dalam hatiku, dan berbunyi seperti nyanyian surga. Ada nyanyian dalam hatiku, nyanyian dari cintanya. Nyanyian dari cintanya. Nyanyian dari cintanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Yesus
Iya, shalom kepada semua sidang jemaat yang telah hadir pada pagi ini. Selagi kita masih hidup, kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Dan sekali lagi, hari ini adalah hari kemenangan. Coba bilang ke kiri kanan kita, Yesus sudah bangkit, Yesus sudah bangkit. Iya, betul, Yesus sudah bangkit. Puji Tuhan, puji Tuhan. Iya, mari kita akan menyiapkan hati kita untuk kembali mendengar firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh istri saya yang tidak mau disebut pendeta, tapi dia mau disebut tante. Iya, tante. Yes, Tante Hani. Mari saya persilakan. Haleluya, selamat pagi. Selamat hari kemenangan. Selamat Paskah. Kok nggak ada suaranya? Selamat Paskah. Saudara sudah bersalaman satu dengan yang lain, selamat Paskah. Coba tolong kasih selamat. Selamat Paskah semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin, puji Tuhan. Selamat hari kemenangan. Haleluya. Sebab dia hidup. Kita bangkit berdiri. Ada hari esok. Sebab Yesus hidup. Haleluya. Ku tak gentar. Karena ku tahu Yesus pegang hari esok. Amin. Haleluya. Berarti sebab Yesus hidup. Sekali lagi, sebab Yesus hidup. Sebab Yesus hidup. Ada hari esok. Ada hari esok. Sebab Yesus hidup. Aku tak gentar. Ku tak gentar. Amin. Karena ku tahu Yesus pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Terima kasih Bapa dalam surga. Sungguh benar kami mempunyai Tuhan Yesus yang hidup. Tuhan yang kami sembah bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang hidup. Tuhan yang sudah menang. Kami juga boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berkemenangan. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Buat semua kebaikan Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu. Sucikan, kuduskan hamba-Mu. Kuduskan semua jemaat-Mu. Ampuni semua dosa dan salah kami. Layakkan kami Tuhan. Kalau ada kuasa iblis, semua roh jahat, roh ngantuk, roh bicara, roh jalan, pikiran yang tidak ada di tempat ini, yang ada di tempat lain. Segala kuasa iblis semua. Hai setan, kau keluar dalam nama Yesus. Roh Kudus, urapi kami semua. Kami undang kuasa-Mu Tuhan. Karena Engkau hidup, Engkau ada di tengah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, dan terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin, puji Tuhan. Oke, saya berdiri lebih tinggi. Saya bisa lihat saudara, saudara juga bisa lihat saya bukan? Kalau ada yang bicara, saya bisa lihat loh. Kalau ada yang ya pegang HP mungkin mau baca Alkitab silakan, tapi jangan digunakan untuk hal-hal lainnya. Tolong, jangan hormati saya. Saya tidak perlu dihormati, tapi hormatilah dia.
Hormati Yesus, dia ada di tengah kita. Dia hidup. Dia sudah bangkit. Dia menang. Haleluya. Selamat Hari Paskah. Selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Baru saja Jumat Agung kita mengenang 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah mati bagi kita. Betul? Betul? Amin. Yesus yang sudah disalib agar saudara dan saya diselamatkan. Luar biasa pengorbanan Yesus. Tidak ada bandingannya. Bukan agama yang menyelamatkan. Agama Kristen pun tidak menyelamatkan. Kalau kau tidak sungguh-sungguh percaya Yesus dan melakukan kehendak Dia. Ingat, agama tidak menyelamatkan. KTP saudara saya boleh agama Kristen. Sorry, Tuhan gak lihat KTP-mu. Ya, mari saudara saya sekalian pada pagi hari ini. Tuhan Yesus luar biasa. Kita sudah dibeli. Bukan dengan emas. Emas mahal. Bukan dengan perak. Perak mahal. Tetapi yang lebih mahal adalah darah Yesus. Dia yang sudah korbankan dirinya. Dia yang sudah mati di salib. Dia yang sudah tebus dosa saudara dan saya. Bahkan segenap dunia ini. Hormati Dia. Hargai Dia. Supaya hidupmu jangan lagi menyalibkan Dia untuk kedua kali. Cukup satu kali. Jangan 2 kali saudara. Hari ini dosa, besok tobat. Dosa, tobat, dosa, tobat. Kapan menghargai kematian Yesus? Cukup sekali untuk selamanya. Yesus mati bagi saudara dan bagi saya. Hari kemenangan 2000 tahun yang lalu. Yesus sudah mati. Bagi kau dan bagi saya. Bersyukur Tuhan kita yang sudah mati. Kita sudah mengingat merayakan Jumat Agung. Dan hari ini 2000 tahun yang lalu tepatnya kurang lebih. Dia bangkit. Dia hidup. Haleluya. Tuhan bukan mati terus menerus. Maaf kalau ada orang yang pakai kalung salib. Ada Yesusnya. Berarti Tuhanmu masih digantung di salib. Apakah Tuhan saudara masih tergantung di salib? Ini ada salib. Ada gak Tuhan Yesusnya di atas? Ada gak patung Yesus? Kalau masih ada itu berarti Yesus saya, Yesus saudara masih tergantung di salib. No! Yesus saudara, Yesus saya, Yesus segala umat di dunia yang percaya. Dia tidak tergantung di salib. Dia sudah lepas, dia sudah bebas dan dia sudah bangkit. Haleluya. Pada saat ini saudara dan saya merayakan hari kemenangan, hari Paskah. Bukan hanya Natal saja saudara. Bukan kita pergi ke Natal. Loh, Natal kita repot dengan kado, dengan ini itu. Dengan pakaian, dengan baju semua yang serba luar biasa. Dengan pohon Natal dan pajangan hiasan yang indah. Saudara, kalau Yesus cuma lahir dan dia tidak mati dan dia tidak bangkit. Apa gunanya? Sebentar kita akan baca firman Tuhan ya. Tidak ada gunanya. Hari besar Jumat Agung. Jangan tinggal di rumah. Hari Paskah kemenangan. Jangan tinggal di rumah. Saya enggak mau tinggal di rumah. Saya mau bukan bertemu satu dengan yang lain. Saya mau meninggikan Yesus saya. Saya mau menghormati Dia. Saya menghargai kematian Dia. Dan hari ini 2000 tahun yang lalu Yesus yang saya sembah Dia bangkit. Oh puji Tuhan. Saudara memuji Tuhan tadi. Saudara menyembah Dia. Bukan Tuhan yang mati. Bukan Tuhan yang ada di kuburan. Tetapi Tuhan yang sudah bangkit. Amin. Makanya kalau nyanyi jangan begini nih. Jangan ngobrol dong.
Nyanyi, puji Tuhan. Tuhan hidup loh. Tuhan mau disembah. Tuhan mau dipuji. Haleluya, haleluya. Haleluya. Saudara percaya Tuhan hidup? Amin. Dia sudah menampakkan diri kepada beberapa murid. Firman Allah berkata dari 1 Korintus 15, 54b, 55, 56, 57. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Ya. Maut telah ditelan di dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Komennya satu. Amin. Haleluya. Maut sudah dikalahkan. Maut tidak berkuasa lagi. Haleluya. Kita tahu sekarang bahwa Kristus sesudah dia bangkit dari antara orang mati, dia tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas diri dia. Sebab kematian Tuhan adalah kematian terhadap dosa saudara, dosa saya. Tadi saya katakan cukup satu kali untuk selama-lamanya. Haleluya. Yesus sudah memegang kunci kematian. Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Dia sudah merampas kunci itu dari tangan setan. Setan ada nggak saudara? Setan ada nggak ibu, bapak? Ada. Di sini ada setan nggak? Ada. Kenapa saya bilang ada? Karena setan itu ada di mana-mana, dia roh. Saya bukan meninggikan setan, tidak. Roh bicara. Roh ngantuk, pikirannya melayang. Itu adalah setan saudara. Jangan buka HP waktu kau baca ayat. Saya tidak suka. Lihat Instagram, lihat YouTube. Lihat orang, oh ada WA masuk, oh ada telepon, oh ada calling, oh ada ini, ada itu. Sorry. Jangan saudara ya. Nah, setan itu ada. Tapi dia tidak berhak memegang kunci kematian. Maut sudah dikalahkan. Semua kuasa di surga, di bumi ada di dalam tangan Tuhan. Dia sudah kalahkan itu semua. Haleluya, haleluya. Karena Kristus sudah mengalahkan semua. Musuh yang terbesar adalah maut. Kematian. Saudara dan saya, kalau Yesus tidak mati bagimu, bagi saya. Upah dosa adalah maut. Tapi itu sudah dikalahkan oleh pengorbanan Yesus. Haleluya. Mau jadi orang yang menang? Jadi orang yang menang. Amin. Ingat. Jangan lagi kita dikuasai oleh dosa. Kita bersyukur kepada Allah. Tuhan berikan kemenangan. Yesus menang. Yesus menang. Dia bangkit dan dia hidup. Kita baca Matius 28. Injil Matius 28. Sama Bapak Wagem, oh jangan lama-lama ya. Oh, tapi saya sulit ya untuk dibilang gak lama.
Tergantung saya bilang menurut hati saya. Tergantung pimpinan Roh Kudus. Amin. Ada yang bilang udah tantangannya lagi tuh pasti lama nih. Sorry, saya tanya ya. Berapa jam kau berikan waktumu buat Tuhan? Kalau saya mau tanya. Berapa jam kau berikan waktumu untuk dunia, bisnis, pekerjaan, dan hal-hal lain? Bisa dibanding? Berapa jam kau ibadah? Berapa kali kau ibadah dalam 1 minggu? Saya tanya. Sorry. 2 jam, 3 jam, 2 kali, 4 jam, 6 jam, 3 kali, baru 9 jam. 10 kali 2, baru 20 jam. 1 hari full belum. Berapa hari Tuhan berikan kita? Jangan hitung-hitungan loh dengan Tuhan. Sorry. Kalau kita hitung-hitungan dengan Tuhan, Tuhan nanti akan hitung-hitungan dengan kita. Repot saudara. Kalau Tuhan udah hitung-hitungan dengan kita, repot loh. Ada perhitungan, ada kalkulasinya. Ada untung rugi. Ikut Tuhan untung apa rugi? Untung atau rugi? Benar. Bisnis tuh lagi nunggu tuh. Udah WA, kapan ketemu? Kita mau ketemuan nih. Ayo dong cepetan, kalau bisa jangan ibadah dulu lah. Sorry, sekedar. Matius 28, ayat 1. Saya akan baca dengan cepat saja, sampai dengan ayat 10. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pagi hari. Pada hari pertama, minggu itu pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilap dan pakaian yang putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab dia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat dia berbaring dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Dia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar itu. Dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Haleluya. Yesus sudah bangkit. Pagi-pagi pertama hari Minggu sebelum fajar menyingsing, pagi-pagi buta, murid-murid Yesus, semua orang-orang yang dia kasih datang untuk melihat kuburan Yesus. Yang pertama ya perempuan ya. Biasanya perempuan lebih gimana ya? Lebih punya hati. Sorry, bukan saya membesarkan perempuan, kebanyakan. Ya. Datang ke kubur, mau cari mayat Yesus. Dia lupa apa yang Yesus katakan, bahwa pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Tapi mereka masih mencari mayat. Apa yang terjadi? Penjaga, ada gempa bumi hebat. Penjaga itu tidak bisa berkutik. Siapa yang bisa mengatasi? Mau dijaga 10 penjaga tentara. Tidak bisa ada yang menahan kuasa kebangkitan Yesus. Sehingga malaikat berkata, kamu cari siapa? Kamu cari siapa? Kamu cari Yesus yang disalib. Tidak ada di sini. Lihat tempat dia berbaring. Hanya tinggal kain kapan. Dia sudah tidak ada.
dia hidup. Oh, mereka takut dan sambil sukacita. Takut ada sukacita. Oh, Yesus sudah bangkit. Percaya gak saudara firman Tuhan ini? Percayakah saudara? Ini firman Allah. Mereka memeluk kaki Yesus. Mereka sukacita. Mereka senang. Dengan rasa takut. Saudara lihat, penjaga tidak bisa apa-apa. Tidak ada yang bisa mengalahkan kuasa kebangkitan Yesus. Tidak, tidak dan tidak. Kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Haleluya. Yesus bangkit, kuburannya kosong. Kalau kuburannya kosong, masa Yesus masih di kayu salib masih ada patung Yesusnya. Kuburannya aja udah nggak ada. Sudah kosong. Haleluya. Inilah Yesus yang saya beritakan kepada saudara. Inilah Yesus, dia juru selamat. Haleluya. Markus 16 ayat 8b. Dikatakan di situ. Dengan cepat ya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantara murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tidak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Yesus pergi beserta murid memberitakan dari timur ke barat. Beritakan apa saudara? Beritakan kabar yang kudus, yang mulia, yang suci, yang tidak terbinasakan tentang keselamatan. Saya bertanya kepada saudara dan pada diri saya sendiri. Sudahkah saudara menjadi saksi Kristus? Sudahkah saudara memberitakan kebangkitan Kristus? Yesus sendiri dengan berapa menit pergi dari timur ke barat. Pergi. Sudahkah saudara beritakan Injil kepada keluargamu, kepada tetanggamu, kepada teman sekerjamu, terhadap teman sekolahmu, terhadap teman bisnis mungkin, terhadap lingkunganmu. Sudahkah kita memberitakan kabar kebaikan, kabar yang suci, yang mulia, yang kudus, sukacita, yang tidak terbinasakan, yang kekal, yaitu keselamatan yang sebentar kita akan raih. Apa cukup dengan kita saja selamat? Yesus pun pergi ke sana, ke sini, ke barat, ke timur, memberitakan kabar kebaikan. Saudara, mari. Kalau belum lakukan itu. Lingkungan paling dekat keluarga kita. Saudara kita, teman, jangan cuma gosip, ngomongin orang A, B, C, D, A ngomongin B, B ngomongin C, C ngomongin A. Duh. Coba beritakan kabar kebaikan, bahwa Yesus sudah bangkit, Yesus juru selamat, Yesus sudah ampuni dosa kita. Ini kabar kekal, kabar yang tidak terbinasakan. Haleluya. Mari saudara, sekarang waktunya. Jangan tunggu. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Waktu sangat cepat sekali, betul? Sudah singkat. Tidak ada waktu lagi. Tunggu tangga. Tidak bisa. Bagaimana dengan keluargamu, orang tuamu yang belum diselamatkan? Tidakkah kita berbeban? Tidakkah kita punya hati mengasihi mereka? Jangan takut. Jangan takut. Firman Allah katakan, jangan takut. Bukan kepada muridnya saja. Bukan kepada orang-orang pada zaman itu. Tapi kepada kita semua. Kita menghadapi situasi yang kita tidak tahu. Jangan takut. Yesus yang kita sembah adalah yang lebih besar
Dia yang sudah kalahkan maut. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Arti makna Paskah. Kalau kita baca Yohanes 11, 25, 26. Itu ayat mesti hafal di luar kepala. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, walaupun dia akan hidup, walaupun dia sudah mati. Dia adalah kehidupan. Barang siapa yang percaya kepadaku, firman Allah katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Kalau saudara percaya, walaupun sudah mati, kita akan hidup. Setiap orang yang percaya kepadaku, dia tidak akan mati selama-lamanya. Ingat, maut sudah dikalahkan. Orang yang percaya kepada Yesus, dia tidak, walaupun dia mati, dia tidak akan mati selama-lamanya. Satu hari kelak, dia akan dibangkitkan. Karena firman Tuhan, akulah kebangkitan dan hidup. Aku sudah mati, tapi aku bangkit dan aku hidup. Kalau saudara percaya kepada Yesus, saudara juga akan mendapat itu semua. Makanya beritakanlah kabar ini. Beritakan, kasih tahu keluarga kita khusus. Teman, semua yang kita lihat. Tidakkah engkau berbelas kasihan? Tidakkah engkau mempunyai hati mengasihi jiwa mereka? Itu yang paling penting. Itu yang terpenting. Keselamatan. Itu yang tidak terbinasakan. Haleluya. Paskah adalah hari kemenangan Yesus Kristus. Di mana Yesus Kristus bangkit dari kematian. Hari kemenangan. Hari kemenangan. Paskah adalah anugerah kasih Allah. Kasih Yesus yang meluputkan manusia, umat milik dari maut. Paskah kebangkitan Yesus membawa kepada satu pengharapan. Saudara punya pengharapan? Men. Amin. Saudara punya pengharapan? Kalau tidak ada pengharapan, ngapain saudara ibadah? Jauh-jauh. Buang waktu, ongkos, tenaga, dan sebagainya. Paskah adalah kehidupan kekal yang diberikan kepada setiap manusia yang percaya. Itu Paskah. Paskah adalah penggenapan nubuatan oleh Nabi Yesaya kurang lebih 700 tahun sebelum Masehi yang menceritakan, menubuatkan bahwa Yesus akan mati, dia akan disengsara dan dia juga akan bangkit. Paskah adalah pengampunan di mana darah Yesus yang sudah tercurah dari kepala sampai kaki di Bukit Golgota. Untuk apa? Untuk mengampuni dosa saudara, dosa saya, bahkan sedunia ini. Paskah adalah pemulihan hubungan antara manusia dengan Allah. Akibat dosa nenek moyang kita, hubungan antara Allah dengan manusia putus. Melalui kematian korban Yesus yang kita ingat Jumat Agung.
Hubungannya sudah terputus, dipulihkan. Uriata sandar. Oleh pengorbanan Yesus. Antara Allah dengan manusia. Melalui kematian Yesus. Itulah Paskah. Makanya kita bisa bilang, ya Aba, ya Bapa. Hubungan saudara dengan Bapa dipulihkan, dipersatukan dengan kematian Yesus. Hargailah kematian Yesus. Hargailah pengorbanan Dia. Itulah Paskah. Dia sudah mengalahkan kutuk. Dia sudah tanggung semua kutuk. Siapa yang bisa menandingi Yesus kita? Ada? Ada yang bisa menandingi? Tidak ada, saudara. Tidak ada. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Haleluya. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Pengharapan apa? Pengharapan apa? Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu, yang disimpan di mana? Disimpan di mana? Di surga. Bagi siapa? Bagi kamu. Bagi saya. Itu pengharapan kita. Dunia tidak bisa beri pengharapan. Suami, istri, orang tua tidak bisa beri pengharapan. Cuma Yesus. Pengharapan kita. Yaitu kamu yang dipelihara di dalam kekuatan Allah. Karena imanmu, iman saudara, iman saya, itu yang memberi pengharapan. Haleluya. Sementara kamu senantiasa menantikan keselamatan yang telah tersedia, yang dinyatakan zaman akhir. Sekarang sudah zaman akhir belum? Coba saya tanya, ini sudah termasuk zaman akhir bukan saudara? Hah? Sudah? Ini sudah termasuk zaman akhir dari yang terakhir. Saya boleh katakan itu. Zaman akhir dari yang terakhir. Sebentar kita akan raih itu keselamatan. Yang kekal. Yang tidak binasa. Terpujilah Allah kita Yesus Kristus. Melalui kematian, melalui kebangkitan, kita punya pengharapan. Saya tidak pernah mempunyai harapan di dunia ini. Maaf. Saya tidak pernah berharap kepada suami pun, anak pun, mantu pun, cucu pun, tidak. Saya berharap pada Tuhan. Betul? Betul? Harap pada Tuhan saudara. Harap manusia bisa kecewa. Jangan nanti kecewa manusia jadi kecewanya sama Tuhan. Tuhan yang gak tahu apa-apa Tuhan. Nyalahinnya Tuhan lagi. Loh Tuhan udah begitu baik loh. Kenapa Tuhan dipersalahkan? Apa salahnya dia? Haleluya. Saya buka. Sekarang saya bertanya kepada saudara. Apa atau bagaimana? Apa akibatnya? Kalau Yesus Tuhan yang kita sembah,
yang sudah mati tapi tidak bangkit. Bagaimana? Kalau saudara menyembah Yesus, dia mati, tapi dia nggak bangkit. Kita buka 1 Korintus pasal 15. Ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Kalau Yesus yang saya sembah, dia mati dan tidak bangkit. Sia-sia saya ngomong di sini buat apa? Saya bicara di sini buat apa? Nggak ada gunanya. Sia-sia. Kamu juga saudara dan saya. Semua sia-sia. Mendingan kita pulang, nggak usah ke gereja. Yesus mati kok nggak bangkit. Apa gunanya kita menyembah Yesus yang mati? 15, lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang dia kami katakan, Rasul Paulus katakan, kalau memang Yesus yang mati tidak bangkit, kita ini lebih daripada kami ternyata berdusta terhadap Allah, bohong. Karena tentang Yesus kami katakan bahwa Yesus telah membangkitkan, dia membangkitkan Kristus, rohnya atau dia membangkitkan Kristus. Padahal dia tidak membangkitkannya. Allah tidak membangkitkannya. Kalau andai kita benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Kalau orang mati tidak bangkit, maka Yesus juga tidak dibangkitkan. Jadi kalau Yesus sekarang bangkit, orang mati bangkit gak? Orang mati bangkit gak? Bingung. Baca firman Allah. Ayat 17. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Kamu masih hidup dalam dosa. Upah dosa adalah maut. Kalau Yesus tidak bangkit, masih mati. Kamu, saya semua hidup masih dalam dosa. Upah dosa, maut, semua neraka. Gak ada yang masuk surga. Tidak ada yang selamat. Makanya saya bilang kalau Yesus tidak bangkit, sia-sia saya beritakan. Sia-sia kamu juga saudara datang ibadah rumah Tuhan. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, orang yang sudah mati dalam Kristus semua sia-sia. Gak ada gunanya. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus. Kalau kita cuma percaya sama Yesus, tiba-tiba Kristusnya tidak bangkit. Kata firman Allah katakan, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Apa sih malang? Malang apa? Paling susah ya. Hidupnya malang itu susah. Percumalah. Udah kita paling susah lah. Udah kita harapin Yesus, dia gak bangkit ya. Paling malang. Paling susah dari segala manusia. Tetapi ayat 20. Yang benar bahwa siapa? Kristus telah dibangkitkan. Itulah sebabnya kita hari ini bisa beribadah. Kita memuji Tuhan, kita menyembah, kita melompat. Kita bersyukur, berterima kasih buat kebaikan kasih Tuhan. Itu yang benar. Itu yang benar. Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Sebagai yang sulung dari orang yang telah meninggal. Ya, yang utama yang bangkit. Sulung, itu yang benar. Sekarang saya tanya, saudara sia-sia ibadah? Enggak. Saudara capek ibadah? Capek buat Tuhan? Capek melayani Tuhan? Capek, berat, harus keluar ongkos, keluar uang, keluar tenaga, keluar segala-galanya. Ada hitungan sama Tuhan.
kau tidak bisa bayar. Keselamatan yang Tuhan berikan, kau tidak bisa balas. Saya pun tidak bisa balas. Apa Tuhan yang aku bisa balas atas kebaikan-Mu Tuhan? Tidak ada. Gak ada saudara. Haleluya. Filipi 3 ayat 10 katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku jadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Kenal Yesus dan kuasa kebangkitannya. Sekarang saya mau bertanya. Saudara percayakan Yesus bangkit, Yesus hidup? Amin. Dari mana kau percaya? Dari mana saudara bisa percaya bahwa Yesus yang saya sembah adalah Yesus yang hidup? Tolong ada yang bisa jawab? Dari firman Tuhan. Terus buktinya apa? Buktinya apa? Emang dari firman Tuhan semua bisa baca. Dari mana? Dari firman Tuhan. Bahwa Yesus bangkit. Oke, gak salah. Betul. Yang lebih spesifik, yang lebih khusus apa? Hah? Iman. Iya. Betul. Iman kan? Walaupun gak lihat Yesus tapi percaya kan? Gak seperti Thomas kan? Harus cucukkan ujung jarinya ke tangan lubang bekas paku Yesus. Kalau saya belum cucukkan ujung jari saya lubang yang bekas paku, aku gak percaya. Apa itu saya cukup? Cukup. Saudara sudah merasakan jamahan Tuhan? Bapak Ibu sudah merasakan mujizat Tuhan? Sudah merasakan waktu kita sakit, kita berdoa, kita minta kepada Dia untuk Dia jamah sembuhkan saya. Saudara sudah merasakan itu? Itu. Kalau kita boleh merasakan itu, luar biasa. Waktu kita butuh pertolongan Dia, waktu kita butuh kesembuhan, kita butuh apapun yang kita perlukan. Waktu kita panggil nama Yesus, waktu kita berdoa kepada Dia, waktu kita memohon, Dia jawab doa kita. Itulah Tuhan kita, Dia hidup. Ya, saya nggak mau cerita panjang lebar tentang Nabi Elia, persembahannya dengan Nabi Baal. Berapa ratus Nabi Baal berdoa, tidak ada jawaban. Begitu Nabi Elia sekali berdoa, turun api dari atas. Allah jawab doanya. Itulah Allah kita hidup. Makanya saya bilang kita tidak menyembah Allah yang mati. Allah yang hidup. Yang menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Bukan kita serupa Yesus mati di salib, oh saya juga mesti mati di salib. Oh saya harus mati martir, tidak itu. Serupa dengan Dia. Dia mati buat saudara dan saya. Kita pun juga harus matikan hidupmu dalam dosa. Bertobat. Hidup benar. Hidup kudus. Hargai pengorbanan Yesus. Sebagai kesimpulan 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15:58. Ini ayat yang paling sering kita baca dan dengar juga. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih. Berdirilah teguh, jangan goyah. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu. Amin. Yesus hidup. Jerih payamu tidak sia-sia. Dia perhitungkan. Jangan goyah, jangan goyang. Tetap berdiri teguh. Giat dalam pekerjaan Tuhan. Bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih lelah saudara, pengorbanan saudara
tidak sia-sia karena dia hidup. Dia perhitungkan semua. Ada upah yang Tuhan berikan. Dia tidak ada janji dari firman-Nya yang tidak pernah dia tidak tepati. Kebangkitannya membuktikan bahwa Yesus bukan hanya juru selamat, tetapi dia adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa. Haleluya. Maut, kematian tidak berkuasa lagi atas dia. Ada berita sukacita bagi orang percaya. Ingat, apabila Yesus tidak bangkit dari kubur, maka sia-sialah pemberitaan kami. Sia-sialah juga iman saudara. Tapi kita bersyukur di dalam kebangkitan Yesus ini. Kita mempunyai satu pengharapan di dalam Tuhan. Pengharapan yang pasti. Dipulihkan hubungan kita dengan Allah. Mari kita beritakan berita kesukaan ini. Kabar baik. Kabar yang mulia, yang kudus, yang tidak terbinasakan. Itulah kehidupan yang kekal. Beritakanlah kepada dunia. Jadilah saksi Tuhan yang hidup. Aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan dunia. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Puji nama Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian. Haleluya. Dia hiduplah, dia hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah, dia hiduplah, sembahyang buat anak-anaknya. Dia hiduplah, dia hiduplah, dia hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah, dia hiduplah, sembahyang buat anak-anaknya. Benar Bapa di dalam surga, kami percaya Tuhan bahwa Yesus yang kami sembah, Yesus yang hidup, Yesus yang tidak mati, Yesus yang ada di tengah kita juga pada pagi hari ini. Sebab Engkau hidup, ada hari esok. Sebab Engkau hidup, kami boleh ada di dalam rumah-Mu Tuhan. Kami boleh bersama beribadah. Kami boleh bersama memuliakan Engkau. Kami boleh bersama-sama menjadi saksi-Mu Tuhan. Memberitakan kabar kebaikan. Kabar yang tidak terbinasakan. Bahwa kami ada keselamatan. Ada kehidupan. Ada pengharapan di dalam Yesus. Itulah sebabnya Bapa, Engkau kuatkan kami semua jemaat-Mu. Agar kami boleh tetap kuat. Kami boleh tetap teguh. Kami tidak akan goyang Tuhan. Kami akan tetap setia kepadamu. Karena kami memberitakan Yesus yang bangkit dari kematian. Yesus yang hidup. Terima kasih Bapa dalam surga. Berkati jemaat-Mu semua. Berkati kami semua yang hadir. Terima kasih Tuhan. Biarlah kabar kebaikan ini kami akan beritakan kepada siapapun yang kami jumpai. Oh Tuhan, terima kasih. Terpuji nama-Mu. Roh Kudus, bicara lebih jauh kepada setiap hati kami. Kalau ada firman-Mu yang kurang jelas, Roh Kudus akan berikan penjelasan. Sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya serahkan kepada yang melanjutkan. Puji Tuhan, mari kita akan berdoa. Tidak akan nyanyi satu pujian. Yesus bangkit, Yesus bangkit,
menanglah, menanglah. Yesus bangkit, Yesus bangkit, menanglah, menanglah dari kematian, dari kematian, menanglah, menanglah. Yesus bangkit, Yesus bangkit, menanglah, menanglah dari kematian, dari kematian, menanglah, menanglah. Yesus bangkit, Yesus bangkit, menanglah, menanglah dari kematian, dari kematian, menanglah, menanglah, menanglah. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita akan berdoa untuk menutup ibadah kita pada pagi ini. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, sangat baik. Pada pagi ini kami telah merayakan kebangkitan putramu dari kematian. Dan kami percaya itu adalah semua rencana yang indah bagi kami semua. Dan biarlah kami boleh Tuhan tetap setia kepadamu. Dan kami hanya berharap kepadamu saja. Lebih-lebih dalam kebangkitan yang dinyatakan Tuhan. Dan mujizatmu nyata. Mari Tuhan kami boleh tetap setia mengiring kepadamu. Dan kami tidak menjadi kendor di dalam melakukan ibadah kami. Dan biarlah Bapa Engkau mau tolong kepada kami semua yang hadir pada pagi ini untuk tetap setia kepadamu. Dan kami juga akan kembali di sore hari jam 5 untuk kembali mengikuti ibadah di tempat ini. Mari Bapa kami mau menyerahkan waktu kami untuk Engkau Tuhan. Karena Engkau begitu baik telah memberikan kami waktu dan kesempatan yang panjang. Biarlah kami akan memberikan waktu kami juga untuk beribadah di tempat ini. Dalam nama Tuhan kami, Engkau mau tolong kepada kami, juga tolong bagi mereka yang tidak dapat hadir pada pagi ini. Kami juga berdoa, kemungkinan mereka dalam keadaan sakit dan lemah. Engkau mau jawab mereka dan Engkau mau pulihkan Tuhan. Mari Bapak, Engkau mau tolong sekali lagi kepada kami semua, supaya kami boleh tetap setia dan taat kepadamu Tuhan. Dan biarlah Tuhan, pada akhirnya kita akan mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat daripada Bapa di dalam surga. Berkat daripada Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus akan tinggal tetap mulai hari ini sampai Engkau menjemput kami di awan-awan. Dan kami boleh tinggal bersama-sama dengan Engkau di dalam kekekalan. Biarlah kita semua yang percaya mengatakan, amin. Amin.